Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Hamsa dan Cakra TV. Saat ini saya sedang berada di samping seorang calon kepala desa untuk pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Pangkep yang akan berlangsung pada tanggal 4 November 2021. Beliau adalah calon terkuat untuk menjadi kepala desa di Desa Bontomana ini, Saudara Haji Erwin SHMH. Apa yang mendorong Bapak Haji hingga mau menjadi kepala desa di Desa Bontomana ini? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Haji Erwin, calon kepala desa Bontomanai periode 2021-2027. Yang menjadi motivasi saya untuk maju sebagai calon kepala desa Bontomanai yaitu dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan melihat potensi dan melihat kondisi yang terjadi di Bontomanai, perlu adanya sedikit sentuhan-sentuhan untuk menciptakan kehidupan dan untuk menciptakan roda pemerintah yang adil, makmur dan sejahtera. Dan sedikit akan ada perubahan-perubahan bagaimana caranya kita membina, memperdayakan untuk masyarakat di desa Bontomanai. Saudara-saudara sekalian, saya kira para tokoh itu mendorong beliau karena melihat potensi itu hanya ada sama beliau. Oleh sebab itu, saya kira kalau ini menjadi harapan dari masyarakat, saya akan menanyakan kepada beliau apa yang beliau janjikan kepada saudara-saudara nanti jika beliau terpilih sebagai calon kepala desa. Jadi apa yang akan kita laksanakan nantinya, Pak, jika kita jadi kepala desa? Sesuai dengan misi saya, yaitu bersama mewujudkan desa Bontomanai yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu misi saya yaitu dalam pelayanan terhadap masyarakat yang prima dan berjiwa pelayan. Karena kenapa? Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa untuk pengurusan administrasi itu sangat sulit, butuh beberapa hari, bahkan sampai ada 3 bulan. Dan insya Allah ketika diamanahkan kepada saya akan berjanji dan akan melaksanakan bahwa segala aturan tentang administrasi saya siap untuk membantu masyarakat dalam waktu cuma 2 hari atau 3 hari. Itu urusan administrasi insya Allah akan selesai. Dan kedua, dalam artian saya mempermudah untuk urusan seperti itu. Terus kedua, salah satunya yaitu Desa Bontomanai adalah desa yang ada di pesisir, yaitu bagaimana kita benar-benar dan kita bisa melihat bahwa potensi yang ada di Desa Bontomanai yaitu di bidang perikanan. Yang pertama adalah rumput laut. Saat ini masyarakat Bontomanai alhamdulillah sudah ada beberapa kelompok untuk rumput laut, tapi kurangnya bantuan dan perhatian terhadap masyarakat itu. Jadi di sini ketika saya menjabat sebagai kepala desa, insya Allah akan memberikan bantuan pembinaan bagaimana masyarakat Desa Bontomanai bisa meningkat. Dan kedua yaitu dengan tambak garam, karena potensi yang ada saat ini sudah ada beberapa kelompok tani yang integritas, sudah ada 3 kelompok, tapi yang justru yang jadi perhatian saya yaitu adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil. Karena kenapa? Ketika lahannya tidak sampai sesuai dengan dari aturan pusat, masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi insya Allah ketika saya dipercayakan, saya akan memberikan dan sentuhan-sentuhan bagaimana masyarakat kecil yang lahannya itu cuma dalam artian bahasa di sini di Bontomanai yaitu 1 gobang 2 gobang, bisa memberikan bantuan terpal untuk meningkatkan lagi dari hasil garamnya tersebut. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu harapan yang sangat menjanjikan. Jadi saya kira adalah berbalik
berpulang kepada kita untuk semua yang sudah beliau janjikan. Saya kira semua yang beliau janjikan tadi begitu menyentuh untuk kesejahteraan dan perkembangan Bonto Manai ini. Maka sebagai imbal balik kira-kira kepada kita semua, agar beliau bisa merealisasikan semua yang beliau sudah janjikan tadi, tentunya ada permintaan, ada dukungan dari kita semua. Oleh sebab itu saya tanyakan kepada beliau, apa harapan atau permintaan kita dari warga masyarakat agar kita bisa terpilih sebagai kepala desa. Sebelumnya saya sampaikan apa yang saya harapkan kepada masyarakat, dan satu hal masih ada yang perlu saya bahasakan di sini yang saya sampaikan kepada masyarakat Bonto Manai. Insya Allah ketika ada berkah dan ada amanah yang diberikan oleh masyarakat Bonto Manai, marilah kita bersama-sama menuju suatu perubahan desa Bonto Manai yang adil, makmur dan sejahtera. Karena kenapa saya bahasakan kata adil, makmur dan sejahtera? Selama ini bantuan-bantuan dari pemerintah desa, baik dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa, itu tidak adanya pemerataan, dan kadangkala bantuan yang turun ke masyarakat itu tidak tepat sasaran. Jadi dengan dukungan masyarakat, dengan bantuan masyarakat Bonto Manai, saya sangat mengharapkan, ingat Ki, kalau bukan kita dan bukan bersama untuk menuju perubahan, saya yakin dengan kebersamaan saya bersama masyarakat Bonto Manai, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, yang saya harapkan KTJ boleh bantu Kak. Dan ingat Ki, pada tanggal 4 November nanti kita bersama-sama ke tempat TPS untuk mencoblos nomor 333. Salam perubahan. Saudara-saudara sekalian, berpulang kepada kita apa-apa yang sudah kita saksikan bersama, bahwa yang paling tepat untuk memimpin menjadi kepala desa di Bonto Manai ini, saya kira beliau adalah yang paling tepat. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita semualah yang menentukan untuk kepala desa ke depan di Bonto Manai ini. Kita tahu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menentukan semua itu, tetapi tentunya amanah dan lewat saudara Erwin. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, jangan lupa pada tanggal 4 datang mencoblos di TPS dan pilih nomor 333. Salam perubahan. Saudara-saudara sekalian, sekian perbincangan kami saat ini. Atas perhatian dan dukungannya nanti kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.